wabarakatuh. Halo semuanya, balik lagi sama aku Aulia. Di video sebelumnya, aku udah ngebahas tentang prinsip dari WTO dan juga pengecualiannya. Dan di video kali ini, aku bakal ngebahas tentang proteksionisme. Apa sih proteksionisme itu? Yuk disimak. Proteksionisme adalah kebijakan ekonomi yang diambil oleh suatu negara untuk melindungi industri dalam negeri dan persaingan produk luar negeri. Proteksionisme adalah kebijakan perdagangan yang memungkinkan pemerintah suatu negara untuk mempromosikan produsen dalam negeri. Kebijakan proteksionisme ini merupakan kebijakan ekonomi yang menghambat perdagangan internasional. Tujuan proteksionisme. Tujuan dari proteksionisme ini antara lain yaitu: pertama, melindungi industri baru. Proteksionisme bertujuan untuk memberikan waktu dan ruang bagi industri dalam negeri yang masih baru agar bisa tumbuh dan berkembang. Tanpa perlindungan dari persaingan barang impor yang lebih murah atau lebih maju, industri lokal bisa kesulitan bersaing dan bahkan gulung tikar sebelum sempat berkembang. Kebijakan ini sering dilakukan dengan mengenakan tarif impor atau pembatasan kuota. 2. Menjaga lapangan kerja. Dengan membatasi impor, permintaan terhadap produk dalam negeri dapat meningkat, yang akan mendorong pertumbuhan industri lokal. Hal ini secara langsung berkontribusi terhadap penciptaan dan pelestarian lapangan kerja bagi masyarakat. Proteksionisme dapat menjadi alat penting untuk menekan tingkat pengangguran, terutama di sektor-sektor industri yang rentan terhadap kompetisi global. 3. Melindungi keamanan nasional. Beberapa sektor ekonomi memiliki peran strategis bagi kedaulatan negara, seperti sektor pertahanan, pangan, dan energi. Jika negara terlalu bergantung pada impor untuk sektor-sektor ini, maka akan timbul resiko besar jika pasokan dari luar negeri terganggu. Oleh karena itu, proteksionisme digunakan untuk memastikan kemandirian dan ketahanan nasional dalam bidang-bidang penting tersebut. 4. Mengurangi ketergantungan pada luar negeri. Ketergantungan yang tinggi terhadap barang dan jasa dari luar negeri bisa membuat suatu negara rentan terhadap fluktuasi harga global, konflik geopolitik, atau gangguan pasokan. Melalui kebijakan proteksionis, pemerintah mendorong pengembangan produk dan teknologi lokal agar bisa memenuhi kebutuhan dalam negeri tanpa perlu bergantung pada impor. 5. Mengatasi ketidakseimbangan neraca perdagangan. Jika impor lebih besar daripada ekspor, maka negara mengalami defisit neraca perdagangan yang dalam jangka panjang bisa merugikan ekonomi nasional. Proteksionisme digunakan untuk mengurangi impor dan mendorong ekspor, sehingga keseimbangan dalam neraca perdagangan dapat tercapai dan stabilitas ekonomi bisa terjaga. Alat-alat proteksionisme. Dalam praktiknya, proteksionisme dilakukan melalui berbagai alat, yaitu: pertama, tarif atau bea masuk. Tarif atau bea masuk adalah pajak yang dikenakan pada barang impor. Tujuannya adalah untuk meningkatkan harga barang impor sehingga menjadi kurang kompetitif dibandingkan barang produksi dalam negeri. Dengan demikian, konsumen akan lebih memilih produk lokal karena harganya lebih terjangkau. Kebijakan ini tidak hanya mendorong industri dalam negeri untuk berkembang, tetapi juga memberikan pendapatan tambahan bagi negara melalui pajak impor tersebut. 2. Kuota impor. Kuota adalah batas maksimum jumlah barang tertentu yang boleh diimpor selama periode tertentu. Dengan membatasi jumlah barang yang boleh masuk, pemerintah dapat melindungi produsen lokal dari kelebihan pasokan produk asing yang bisa menjatuhkan harga dan merugikan sektor dalam negeri. Kebijakan ini sangat efektif dalam menjaga kestabilan pasar dan produksi nasional. 3. Subsidi. Subsidi adalah bentuk bantuan keuangan dari pemerintah kepada produsen lokal, baik dalam bentuk dana langsung, pengurangan pajak, maupun bantuan bahan baku. Tujuannya adalah untuk menurunkan biaya produksi sehingga harga barang dalam negeri menjadi lebih murah dan kompetitif di pasar. Subsidi sering diberikan kepada sektor-sektor strategis seperti pertanian, energi,
dan industri manufaktur yang dianggap penting bagi perekonomian nasional. 4. Hambatan non-tarif. Hambatan non-tarif mencakup berbagai regulasi dan ketentuan teknis yang diterapkan terhadap produk impor seperti standar kesehatan, keamanan, kualitas, atau pelabelan. Meskipun alasan penerapannya seringkali adalah untuk melindungi konsumen, kebijakan ini juga dapat digunakan sebagai cara terselubung untuk membatasi masuknya barang asing. Hal ini membuat produk luar negeri harus memenuhi syarat yang lebih rumit dan mahal sebelum bisa masuk ke pasar domestik. 5. Manipulasi nilai tukar. Pemerintah dapat secara sengaja memengaruhi nilai tukar mata uang nasional agar mata uangnya menjadi lebih rendah dibandingkan mata uang asing. Dengan nilai tukar yang rendah, harga barang ekspor menjadi lebih murah di pasar internasional, sehingga meningkatkan daya saing produk lokal di luar negeri. Sebaliknya, barang impor menjadi lebih mahal, yang akan menekan konsumen untuk lebih memilih produk lokal. Meski sering dianggap kontroversial, strategi ini cukup efektif dalam mendorong ekspor dan mengurangi impor. Dampak proteksionisme. Adapun dampak positif maupun negatif dari proteksionisme ini yaitu: yang pertama, perlindungan industri dalam negeri. Proteksionisme dapat melindungi industri lokal dari persaingan yang tidak sehat dengan produk luar negeri. Ini memungkinkan industri dalam negeri untuk tumbuh, berkembang, dan menjadi lebih kompetitif sebelum harus bersaing di pasar global. Perlindungan ini sangat penting terutama bagi industri yang masih baru atau sedang berkembang. 2. Keamanan ekonomi. Dengan mengurangi ketergantungan pada barang dan jasa impor, proteksionisme membantu menciptakan stabilitas ekonomi. Negara menjadi lebih mandiri dalam memenuhi kebutuhan strategisnya, sehingga lebih tahan terhadap gangguan eksternal seperti krisis global, fluktuasi harga internasional, atau embargo perdagangan. Dampak negatif proteksionisme. Pertama, perang dagang. Ketika satu negara menerapkan kebijakan proteksionis, negara lain bisa membalas dengan kebijakan serupa, sehingga menimbulkan perang dagang. Hal ini bisa memperburuk hubungan internasional dan mengganggu aliran perdagangan global, yang akhirnya merugikan semua pihak yang terlibat. 2. Peningkatan harga barang. Karena impor dibatasi atau dikenakan tarif tinggi, maka barang-barang luar negeri menjadi mahal atau bahkan langka. Akibatnya, konsumen dalam negeri harus membeli produk lokal yang harganya bisa jadi lebih mahal atau kualitasnya belum sebaik produk impor, sehingga daya beli masyarakat bisa menurun. 3. Penurunan efisiensi ekonomi. Tanpa adanya persaingan dari luar, produsen dalam negeri mungkin kehilangan insentif untuk berinovasi atau meningkatkan efisiensi. Akibatnya, produktivitas menurun dan biaya produksi meningkat, yang pada akhirnya menurunkan daya saing produk di pasar global. 4. Pengaruh negatif pada negara berkembang. Negara berkembang sering kali mengandalkan ekspor ke negara maju. Jika negara maju menerapkan proteksionisme, maka produk dari negara berkembang bisa kehilangan pasar. Hal ini menghambat pertumbuhan ekonomi negara berkembang dan memperluas ketimpangan global. Jadi, proteksionisme adalah kebijakan penting untuk melindungi ekonomi dalam negeri dari persaingan global. Dengan berbagai alat seperti tarif, kuota, dan subsidi, negara bisa menjaga industri lokal dan stabilitas ekonomi. Namun, proteksionisme juga punya dampak negatif seperti perang dagang dan kenaikan harga. Karena itu, penerapannya harus seimbang dan bijak. Itulah pemaparan yang dapat saya sampaikan mengenai proteksionisme. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.